Club Indonesia, Pak. Oh, expert. Jadi teman-teman di berbagai bidang itu menggabungkan diri untuk berkolaborasi, untuk saling berbagi, Pak. Dan banyak beberapa yang memang sudah punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang continuous improvement, kemudian ada yang di bidang supply chain, ada yang di bidang AR, ada yang di bidang maintenance, macam-macam, Pak. Wah, itu bisa nanti itu kalau misalkan kita ajak sharing, Pak, di Oh, bisa. Teman-teman senang, Pak, kalau diajak diskusi. Kebetulan kita juga ada momen dan ada sesi di setiap hari Minggu, Pak. Dan alhamdulillah beberapa kesempatan bisa mengajak rekan-rekan juga dari mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia untuk join. Kita sudah ada 2.000 member, Pak. Dan saya juga diminta untuk berbagi kepada yang lain. Makanya kemarin saya bagi ke siapa ya? Saya ingat-ingat di Balikpapan aja deh. Berarti udah sempat berbagi dengan kampus-kampus ya, Pak ya? Sudah, Pak. Kalau saya kebetulan berbagi kemarin dengan teman-teman di ITS, kemudian juga ada teman-teman dari sistem informatika di UNER, juga dengan tema-tema yang hampir mirip seperti yang saya sharingkan hari ini. Saya sempat baca sekilas, Pak. Menarik sepertinya, Pak. Insya Allah, Pak. Apa namanya? SBOT juga saya baca sempat sekilas ya. Iya. Ya, itu kan tools yang sudah teruji, Pak, kemampuannya. Saya jadi ingat kemarin itu waktu PS mahasiswa saya suruh buat itu, Pak. Jadi mereka tahu apa. Ya. Bagus itu, Pak. Nah, nanti teman-teman juga saya kenalkan dengan bisnis model Canvas. Ini lagi tren di beberapa organisasi. Pemanfaatannya dalam hal macam-macam sih, Pak. Dalam hal bagaimana membangun usaha, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan di organisasi, dan terakhir ini dikembangkan untuk mengidentifikasi kapabilitas individu, Pak. Makanya dikembangkan dengan nama personal business model you. Begitu ya. Nanti Ini saya penasaran nih, Pak. Saya dulu pernah, Pak, punya teman itu, Pak, pebisnis juga. Beliau sempat menyebutkan ini konsep kita ini bisnis kanvas. Cuman saya sepintas aja, jadi nggak terlalu menghiraukan. Maksudnya kanvas itu mungkin nanti bisa diperdalam dari penjelasannya. Boleh, Pak. Boleh, dengan senang hati. Saya share di chat kalau teman-teman atau Pak Wahyu pengen buka, itu ada visiologi.com, salah satu dari contoh tentang pemanfaatan berbagai tools, diantaranya ada bisnis model Canvas. Nanti saya coba jelaskan sekilas yang bisnis model Canvas dari Tesla ya, Pak. Bagaimana Tesla bisa mengembangkan produknya dan memperluas networkingnya dengan penjelasan mengenai bisnis model Canvas versi Tesla. Nanti kita sama-sama belajar. Kita mulai jam berapa ini? Bisa dimulai aja, Mas Wahyu, sudah kumpul semua kayaknya. Ya, baik. Baik, teman-teman, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta kuliah umum. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirat dan waktunya dalam mengikuti acara kuliah umum ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia,
Perkenalkan, saya Jessica Cindy Nurfadilah akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, opening speech. Yang ketiga, pengenalan sumber. Yang keempat, kuliah umum. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, kesimpulan, dokumentasi, dan penutup. Sebelumnya, mohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah di-share di grup WA. Baik, acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kuliah umum Create Your Career 24 April 2021 dengan membaca basmalah. Oleh Ibu Dr. Mardatilah, MSI, MSI. Kepada Mardatilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan berbahagia Bapak Arendra, Bapak Wahyu, Bapak dan Ibu dosen sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangin. Senang sekali kita akhirnya lanjutkan lagi kuliah minggu lalu sudah semoga ini terus berkelanjutan karena sesungguhnya ilmu itu kalau di Islam itu cuma satu pertanyaannya, sudah diamalkan atau belum? Nah, hari ini Pak Arendra ingin mengamalkan ilmunya dengan apa yang didapat. Saya berbangga dan berbahagia sekali gitu ya. Ternyata banyak orang di sana yang ingin sharing ilmu, punya wadah, terutama bagi mahasiswa, karena mahasiswa ini kan kadang-kadang belajar hanya untuk sehingga kalau di dunia kerja itu menemukan hal berbeda. Apalagi temanya sangat menarik hari ini, bagaimana creative career itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan diri, khususnya ketika kita sudah memilih karir kita. Nah, kenapa? Karena menjadi hal penting untuk kalau Anda ingin memiliki kemajuan posisi, potensi gitu loh. Nah, karena itu manfaatkan momen ini, gali ilmu yang banyak dari Pak Arendra, karena saya yakin expert banget di bidangnya, dan karena itu juga semoga hal-hal yang kurang berkenan dan yang tidak diinginkan, maaf, teknis dan segala macamnya dari saya. Bunga Melati Indah Melekah, semoga hari ini menjadi berkah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mardatilah atas sambutan yang disampaikan. Acara ketiga kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator Bapak Wahyu Junaidi, SE MSA, selaku dosen STIM Madani Balikpapan. Kepada Bapak Wahyu Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, masih terpukau dengan puisinya Bu Marda tadi ya. Semoga sore ini bisa berkah buat kita semua. Yang berikutnya, selamat datang yang terhormat kepada pemateri narasumber kita pada sore hari ini, Pak Arendra, ya, yang sudah bergabung dengan kita. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Marda selaku Ketua STIM Madani Balikpapan, dan juga Bapak Ibu dosen yang mengikuti kuliah umum ini. Kemudian tentunya adalah rekan-rekan mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi STIM Madani yang selalu semangat menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dengan Pak Arendra ya, yang mana beliau ini kan seorang praktisi ya dan juga profesional ya, yang nanti akan berbagi ilmu bagaimana sih mengenai
Nah, ini tentu penting banget buat khususnya buat teman-teman mahasiswa yang masih muda. Nah, biasanya kan yang muda-muda ini masih rajin-rajin mencari jati diri. Gitu ya. Jadi saya ini potensinya di mana sih? Gitu kan. Ke depan saya itu sebaiknya kemana? Nah, itu semangatnya seorang pemuda itu masih membicarakan masa depan. Nah, biasanya yang udah berumur atau mungkin udah senior, nah itu berbeda, itu membicarakan masa lalu atau pengalaman dia, gitu kan. Sehingga klop di sini, gitu kan. Yang muda itu punya semangat, ya, untuk menuntut ilmu, yang senior berbagi pengalaman, gitu kan, berbagi ilmu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu atau manfaat. Ya. Nah, Pak Arindra sudah siap, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, mungkin waktunya sekitar maksimal 45 menit Pak ya. Nanti setelah itu kita bisa diskusi sama. Cukup ya Pak ya? Oke, insya Allah Pak, saya usahakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya. Dan untuk Pak Wahyu, juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi benar kata Pak Wahyu, saya akan sharing pengalaman gitu ya, terkait dengan hal-hal yang pernah saya ketahui dan sampai saat ini masih saya pelajari, karena sejak saya menjadi seorang buruh gitu ya, seorang pekerja, sejak awal saya nyemplungnya di bagian personal, ya ada yang di bagian sumber daya manusia gitu ya. Dan hari ini banget kesempatan untuk ngobrol. Jadi saya berharap nanti teman-teman lebih banyak diskusi, kita saling interaksi, dengan harapan apabila ada yang kita diskusikan belum sampai atau belum ketemu, kita nanti bisa sampaikan dalam bentuk yang berbeda, entah nanti email dan lain sebagainya. Tapi intinya saya berharap banyak teman-teman bisa berdiskusi bareng dengan saya gitu ya. Oke, saya izin share materi. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya. Oke, baik. Judul yang saya sampaikan kepada teman-teman hari ini adalah Create Your Career gitu ya. Kenapa karir ini perlu kita create? Nah, itu nanti akan dijelaskan di dalamnya. Karena dari pengalaman saya selama berkecimpung menjadi seorang karyawan ya hingga sampai saat ini gitu ya, saya merasa ada hal-hal yang sepertinya di banyak kesempatan ketika saya melakukan wawancara itu, adik-adik atau rekan yang pada saat diwawancara itu mau ngapain sih sebenarnya kalau kita melamar di pekerjaan atau melamar di perusahaan gitu ya. Oke, saya awali dulu, kita kenalan dulu. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ariandra Putra, biasa dipanggil Ari. Saya terakhir mengambil jenjang pendidikan S1 di Psikologi Universitas Airlangga. Dan kalau lihat di gambar bawah ini ya, ternyata saya sering loncat-loncat di satu tempat ke tempat lain gitu ya. Dan saya saat ini berada di Albea. Nah, kenapa begitu banyak hal yang saya cari? Karena memang saya merasa ada hal-hal tertentu yang saya perlu gali dari tempat lain. Saya pertama kali bergabung di sebuah perusahaan farmasi on the counter, jadi obat-obatan yang dijual di pasar tanpa resep dokter, seperti Conimax, Navasin, Insana, Paramek, dan lain sebagainya gitu ya. Saya pernah bekerja di satu unit perusahaan Pertamina, yaitu di Pertamedika, ini bergerak di bidang layanan kesehatan. Dan salah satu cabangnya ada di Balikpapan. Rumah sakit Pertamina Balikpapan itu adalah salah satu cabangnya. Saya kenal banyak dengan teman-teman di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Karena terakhir di 2008 sebelum saya keluar dari Pertamedika, saya berkunjung ke beberapa wilayah di Balikpapan, di Tanjung, ya.
Kemudian terus saya pindah ke Tria Sentosa, perusahaan manufaktur. Saya pernah bergabung di perusahaan multinasional Monsanto yang sedang diakuisisi oleh Bayer. Saya pernah bergabung di Apindo Pusat di bawah pimpinan waktu itu Pak Manan kepala, kemudian eksternal. Kemudian saya juga pernah Grafia, Taurus Gemilang Group, pernah bergabung di perusahaan kontainer namanya Salam Farmasi, Food, Household, dan lain-lain. Kalau teman-teman pernah dengar produk-produk kayak Viva, Wardah, Unilever, ini customer-customer kami yang terbesar di Indonesia, L'Oreal, Unilever, kemudian ada customer-customer lokal seperti Viva, Wardah, dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman, kalau ada tipe-tipe mahasiswa, gitu ya, teman-teman ada di tipe mana? Tipe yang pertama adalah tipe semut, ya, semuanya ikut, aktif sana, aktif sini, gitu ya. Tapi kuliahnya enggak rampung-rampung, gitu ya. Akhirnya jadi mahasiswa abadi. Kemudian yang kedua ada tipe kupu-kupu, ya. Kuliah pulang. Jadi hidupnya hanya untuk kuliah, gitu ya. Kemudian dia mager, gitu ya, di rumah hanya untuk istirahat, nanti berangkat kuliah, keesokan harinya demikian seterusnya. Ada tipe kumbang, kemanapun bimbang, nggak jelas dengan tujuan kuliahnya. Ikut-ikutan kuliah karena ada ikut-ikutan dengan temannya atau disuruh orang tuanya. Jadi dia nggak jelas kuliahnya itu tujuannya apa. Ada juga yang tipe kecoa, keinginannya gitu, coba kuliah setengah hati nggak serius. Kemudian coba lagi nggak serius, akhirnya drop out. Ada tipe nyamuk, nyaman, maunya untuk kesan. Ya, ini tipenya hedonis, kerjanya main. Gara-gara dia kuliah tujuannya untuk lepas dari orang tuanya, gitu ya. Sehingga dia kemana-mana dengan kuliah, alasan kuliah, ya. Jadinya kemana-mana, nongkrong ke mall, tanpa tujuan, main ke sana, tanpa tujuan, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah tipe belalang, bela-belain banting tulang. Nah, ini luar binang sambil kerja untuk cari nafkah, karena biaya kuliahnya ya dari kerjaannya dia itu, gitu ya. Ada juga tipe capung, karena sebenarnya dia dapat biaya dari orang tuanya, tapi tidak cukup, karena kebiasaan hidupnya dia itu tidak teratasi dengan supply dari orang tuanya, biaya hidupnya boros, sehingga mengambilkan uang, akhirnya ngutang. Ada juga yang tipe lama tapi telat, yang lama nggak lulus. Terus akhirnya lulus gara-gara diancam dosen dan orang tuanya. Ya. Nah, kira-kira teman-teman ada di mana gitu ya? Saya harapannya teman-teman nggak ada di sini gitu ya. Tapi poinnya adalah ini nanti akan menjadi wacana buat teman-teman ke depan, nggak perlu dijawab sekarang. Dicerna aja di hati, kira-kira saya tipe yang mana ya gitu ya. Nah, saya pertama kali ungkapkan quotes dari Steve Jobs ya di Apple. Dia bilang gini, you can connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. So you have to trust the dots will somehow connect in your future. Jadi poinnya, kalau Anda ingin melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini, Anda bisa melihatnya berdasarkan kejadian-kejadian lalu yang sudah terjadi. Kenapa saya sampai saat ini? Kenapa saya sudah tiba di tujuan ini? Selanjutnya, kira-kira saya akan bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi Steve Jobs sudah mengingatkan kepada kita, ini adalah quote yang Steve Jobs sampaikan pada saat dia menyampaikan kuliah tamu di Stanford University. Jadi Steve Jobs tidak lulus, berarti kita harus menerima tidak kuliahnya ya. Poinnya di situ. Nah, agenda kita ada 5 hal. Yang pertama kita akan bahas career, where is your competency, begin with the end in mind, where are we in the future, dan yang terakhir personal business model canvas. Ya. Nanti kalau yang jelas dari agenda ini teman-teman boleh tanya. Saya harapkan nanti kan ada chat ya, teman-teman boleh dengan definisi karir banyak dan sangat banyak di berbagai literatur. Tapi saya ambil dari salah satu definisi dari Oxford Learners Dictionaries. Karir itu adalah
periode waktu yang Anda habiskan dalam hidup Anda untuk bekerja atau melakukan hal tertentu, ya. Jadi ada 3 komponen di dalamnya, yaitu 1 waktu, yang kedua Anda habiskan dalam hidup Anda, yang ketiga bekerja atau melakukan hal tertentu. Ya. Kita dari kecil sampai saat ini itu juga sudah pasti melakukan hal tertentu gitu ya. Tapi kira-kira bagian besar mana yang kita lakukan selama hidup kita saat ini yang kita habiskan paling banyak? Jangan-jangan kita habiskan paling banyak untuk tidur gitu ya. Oke, saya ambil quote, bukan quote ya, ini contoh yang disampaikan dari berbagai sumber gitu ya. Ada yang bilang pilihan karir macam-macam. Yang pertama, melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah. Itu bagian dari karir. Jadi selepas nanti teman-teman lulus D3 S1 itu melanjutkan lagi sekolah, ya. Itu bagian dari karir Anda mungkin ya. Mungkin melanjutkan sekolah setelah S1 atau setelah D3 ke S1 bagian D3, setelah S1, S2, S2, S3 dan selanjutnya gitu ya. Mungkin karir Anda di situ gitu ya. Yang kedua, ada yang bilang karirnya akan getting married. Ya. Ada rekan-rekan saya dulu di kampus gitu ya. Setelah lulus S1 melanjutkan S2, setelah lulus S2 jadi ibu rumah tangga gitu ya. Dia sudah memutuskan hidupnya saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Susah loh itu untuk memutuskan karir dia sebagai ibu rumah tangga gitu. Nggak gampang. Apalagi dengan titel embel-embel S2 gitu ya. Saya tanya lagi, kenapa sih kamu memutuskan karirmu sebagai ibu rumah tangga? Ri, anak zaman sekarang punya pengalaman yang berbeda dengan kita. Dan kalau saya tidak menjadi ibu rumah tangga dengan pengetahuan yang banyak, anak saya mau jadi apa? Ya, itu karir, ya, jangan salah. Ya, ada juga yang bilang, karir saya setelah lulus kuliah, setelah lulus D3 atau S1, saya pengen memulai bisnis, gitu ya. Atau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, gitu ya. Atau yang mana, ya? Kalian pilih yang mana, gitu ya. Terserah, ini bebas. Jadi karir itu tidak selalu merujuk kepada ngelamar ke perusahaan, mencari pekerjaan di sebuah industri dan lain sebagainya. Yang semata-mata dalam tanda kutip kita bicaranya bekerja dengan orang, gitu ya. Kalau teman-teman sudah memutuskan, oke, karir saya sebagai ibu rumah tangga, bagus itu. Ada yang memutuskan untuk memulai bisnis, itu juga bagus, gitu ya. Jadi tolong fokus kepada apa yang Anda inginkan, ya, sekali lagi itu. Nah, saya putarkan sebuah video ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan buat kita tentang apa sih yang dimaksud dengan karir pada hal tertentu, ya. Saya putarkan videonya. Kalau ada pertanyaan bagi videonya sudah terlihat? Saya sedang skip. Oke. Bagaimana cara uang datang ke kita? Apa coba jawabnya? Jawabnya adalah ada 3 cara uang datang ke kita. 1, dengan bekerja. 2, dengan berbisnis. 3, dengan berinvestasi. Apa itu bekerja? Bekerja adalah menggantikan sebagian waktu kita dengan uang. Waktu tersebut kalau kita gantikan dengan tenaga, maka uangnya sedikit. Tetapi tenaga kita ditambah ilmu kita, pasti pendapatannya lebih besar. Mau lebih besar lagi, dapat uangnya dari bekerja. Gampang, tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, plus keterampilan Anda. Pasti lebih besar lagi uangnya. Tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, dan jaringan network Anda. Sekali lagi, tambah jaringan network Anda, pasti nambah besar uang yang Anda dapat. Tukar uang Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, jaringan network Anda, dan leadership Anda. Pasti jadi CEO. Dan uang Anda pasti besar. Tapi suatu saat pertukaran ini ada limitnya. Karena manusia punya waktu hanya 24 jam sehari. Jadi, selama Anda bekerja dengan orang lain, membangun kerajaan bisnis orang lain,
lain, tetap ada batasnya pendapatan Anda. Sampai kapan? Selama Anda masih jadi aset perusahaan tersebut, Anda masih di sana. Tapi kalau Anda sudah menjadi beban atau menjadi liabilities, selesai waktu Anda. Kalau bisnis itu apa? Bisnis adalah menukar sebagian waktu Anda dan modal Anda. Modal tadi bisa uang, tenaga, ilmu, network Anda. Dan untuk mendapatkan kemanfaatan dari bisnis tersebut, Anda masih bekerja. Lalu kalau investasi apa? Investasi adalah menukar uang Anda dengan sebagian kepemilikan bisnis. Di sini Anda tidak bekerja lagi, Anda pasif saja. Manajemen bisnis tadilah yang mengerjakannya. Jadi apa kunci sukses hidup enak? Kunci sukses hidup enak adalah kuat menabung di waktu muda, mulai berinvestasi di bisnis produktif yang pengelolanya amanah. Dan Anda harus berani mengambil resiko. Ingat rumus investasi. It's not how much money you can get, but how much money you willing to sacrifice. Atau terjemahan bebasnya, bukan berapa uang yang Anda akan peroleh, tapi berapa modal yang Anda berani korbankan. Investasi adalah calculated risk. Biasakanlah menghitung dan beranilah masuk. Berani dan bertanggung jawab adalah kunci sukses. Ya, itu tadi penjelasan tentang kunci sukses versi dari Mardigul ya. Beliau salah seorang pebisnis yang terkenal dan sering membagikan share informasinya di berbagai kanal media, gitu ya. Dan dia menjelaskan tentang bahwa ada 3 hal yang kita perlu pahami tentang 1 bekerja, 2 bisnis, yang ketiga investasi. Kalau kita bekerja, artinya kita siap mengorbankan waktu kita, tenaga kita, ilmu kita, bahkan network kita dan leadership kita untuk mencapai puncak posisi di sebuah organisasi gitu ya. Jadi Anda harus siapkan itu ya. Bukan sekedar waktu, bukan sekedar tenaga, tapi ilmu yang Anda miliki itu harus dikembangkan. Network yang Anda miliki itu harus diperluas dan juga leadership Anda harus ditumbuhkan. Itu poin dari bekerja. Karena kalau Anda tidak punya hal tersebut, tadi sudah diceritakan di dalamnya, Anda bukan lagi aset. Anda adalah beban kalau tidak memiliki hal tersebut. Tapi kalau berbisnis, artinya Anda punya waktu dan Anda punya modal yang dikorbankan untuk masuk ke bisnis tersebut. Gitu ya. Nah, berbeda dengan investasi. Investasi itu artinya kita memiliki sebagian kepemilikan bisnis, sehingga waktu kita tidak tercurahkan ke sana terlalu banyak, tapi poin-poin mengenai modal yang mungkin akan lebih banyak yang kita serahkan dalam bentuk kepemilikan bisnis. Nah, itu sekelumit tentang bekerja, bisnis, dan investasi. Nah, sekarang kita bicara tentang career plan. Apa itu career plan? Waduh, ada yang banyak cerita ke saya gitu ya, ketika saya 2 kali memberikan bimbingan kepada teman-teman dalam bentuk webinar, 6 sesi, 2 jam selama 6 minggu. Dan pertanyaannya lucu-lucu. Pak, saya tidak berani memutuskan karir dan saya tidak punya karir apa-apa. Maksudnya, ya saya nggak tahu Pak, saya jalani aja gitu. Saya ke depan mau apa, ya terserah apa kata yang di atas gitu ya. Ya, memang benar, kita harus pasrah. Tapi sebelum pasrah, kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Jangan pasrah, baru kita melakukan sesuatu, itu kebalik. Tapi Anda melakukan sesuatu dulu dengan kerja keras, dengan segala daya dan upaya, baru Anda boleh bicara pasrah gitu ya. Nah, ada yang bilang saya tidak punya karir, Pak. Saya tidak pernah punya bayangan. Saya tanya lagi, kenapa kamu tidak punya bayangan karir? Jawabannya ini. Itu tidak penting, Pak. Buktinya banyak orang yang sukses tanpa merencanakan karir. Sepertinya begitu, padahal mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Ya. Seperti Steve Jobs tadi, dia cerita tentang pengalamannya di Apple, mulai dari membangun bisnisnya di garasi sampai sebesar ini. Dia punya rencana yang mungkin kita tidak pernah tahu, tapi bukan berarti dia tidak punya rencana. Ya, ada yang bilang juga, aduh Pak, saya tidak mau merencanakan karir saya karena saya takut. Saya takut keliru, saya takut hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Ada yang juga bilang, aduh Pak, saya tidak tahu karir saya mau jadi apa, saya tidak tahu. Apalagi sekarang masanya pandemi, Pak. Oke, dalam kondisi apapun Anda boleh menyampaikan informasi yang menurut Anda belum ketahui saat ini. Dengan kata-kata saya tidak tahu, saya tidak ingin membahasnya saat ini, tapi setidaknya Anda punya bayangan kira-kira ke depan akan seperti apa.
Oke, saya lanjut. Nah, profil sukses menurut DDI, salah satu konsultan human resource yang ternama di dunia, daya dimensi Indonesia, kalau di Indonesia namanya, setidaknya ada 4 hal atau 4 karakteristik yang dibutuhkan untuk mendapatkan sukses. Yaitu pertama adalah pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam pekerjaan. Kalau ini kita bicaranya pekerjaan gitu ya. Kemudian yang kedua pengalaman. Situasi-situasi apa saja yang pernah dilakukan oleh orang itu saat ini atau sebelumnya yang mendukung dia sampai saat ini. Kemudian kompetensi. Perilaku apa yang menentukan keberhasilan atau tidak berhasilnya seseorang dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah personal attributes atau kepribadian orang bilang, yaitu karakteristik personal yang diketahui yang dapat mempengaruhi efektivitas seseorang dalam bekerja. Ya. Teman-teman saat ini sedang kuliah di D3 atau S1 Setia Madani, manfaatkan hal-hal yang bisa kalian dapatkan dari 4 hal ini ya. Pengetahuan sudah pasti teman-teman dapat pengetahuan. Teman-teman juga akan dibentuk kompetensi terhadap pekerjaan yang kira-kira mendukung dengan bidang studinya saat ini. Dan teman-teman, 2 hal ini juga perlu kalian latih saat ini. Ya. Mulai saat ini. Kenapa? Karena ke depan, apa yang Anda latihkan itu baru terlihat. Jadi terlihatnya bukan saat ini, tapi mungkin terlihatnya pada saat beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Saya punya cerita sedikit tentang kenapa sampai akhirnya saya bisa diterima di salah satu grup Astra. Jadi kebetulan saya waktu itu masih membantu di Dewan Pimpinan Nasional Apindo di Jakarta, dan saya membawai sebuah proyek, yaitu proyek sertifikasi Industrial Relation Profesional yang kita kerjasama dengan Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Kemudian saya selesai proyek itu hanya 2 bulan. Kebetulan atasan saya waktu itu adalah saya lupa nama detailnya. Beliau sekarang adalah Dewan Pengawas di Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Beliau cuma bilang begini ke saya, Ari, kira-kira apa yang kamu lakukan ke depan? Apa yang kamu manfaatkan setelah kamu selesai di Apindo? Saya ingin melakukan hal yang lebih besar lagi Mas untuk perusahaan. Lebih besar itu seperti apa? Ya, saya ingin menduduki posisi yang bagus, saya ingin mendapatkan benefit yang oke. Akhirnya saya ditawarkan ke sebuah perusahaan, anak perusahaan Astra Grafia Information Technology. Saya diwawancara di situ. Mereka tidak mewawancara yang sifatnya technical, karena saya sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Tapi saya hanya diuji pada satu pertanyaan, Hari, kamu akan membawai sebuah departemen, yaitu Departemen Human Resource. Beliau manajernya waktu itu, saya akan diangkat sebagai second layer-nya istilahnya, sebagai section head-nya semacam itu. Kira-kira kamu bisa membawahi orang-orang yang lebih senior dari kamu enggak? Seberapa senior, Pak? Saya tanya. Ya, usianya mungkin ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun di atas kamu. Gitu. Oke. Kamu pernah punya pengalaman memimpin orang? Jadi dia pertanyaannya bukan, kamu bisa ini, kamu bisa itu. Pertanyaannya hanya bertanya, apakah kamu punya pengalaman memimpin orang? Kemudian saya ceritakan ketika saya di Universitas Airlangga, saya memimpin unit kegiatan mahasiswa sepak bola. Ya, di tahun 99-2000 waktu itu setelah krisis ekonomi reformasi. Ya. Saya diberi tanggung jawab pertama kali waktu itu untuk membawa tim sepak bola berlayar ke Makassar karena ada pertandingan universitas sewilayah C. Wilayah C itu wilayah kampus Indonesia bagian timur, mulai Jawa Timur, Makassar, Sulawesi, sampai ke Papua. Saya tidak tahu, saya mau ngapain. Karena saya pasti berpikir mengeluarkan banyak uang. Akhirnya saya hitung, jumlah totalnya saya butuh 5 juta. 5 juta dari mana? Uang segitu banyak waktu itu. Saya bingung harus ngapain ya. Saya buat proposal. Kemudian saya sebarkan kepada alumni Universitas Airlangga yang hobi bola. Kebetulan banyak
dan dari mereka kebanyakan orang-orang sukses juga, yaitu para dokter. Saya datang ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, tidak terasa akhirnya terkumpul uang 5 juta. Kami beli tiket Pelni, berangkatlah kami ke Makassar. Nah, ternyata dari cerita itu, calon atasan saya waktu itu bilang, kamu punya pengalaman untuk memimpin orang, walaupun dalam skala yang kecil. Tantanganmu jauh lebih besar dari itu. Ya, jadi teman-teman nanti mulai berpikir untuk segera mencari pengalaman, mencari hal-hal yang teman-teman bisa rasakan bermanfaat di masa depan kalian. Caranya bagaimana? Ya, entah kalian bergabung di sebuah organisasi, kalian punya aktivitas di luar kuliah yang bisa memberikan interaksi kepada banyak orang dan lain sebagainya ya. Itu coba kalian pelajari baik-baik nanti ke depan. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita perlu petakan di mana kompetensi Anda. Ya, saya ingin tanya, ada yang tahu enggak arti kompetensi? Kita kan selama ini ngomong kan, wah, kamu harus jadi orang yang kompeten, kamu harus berkompetensi untuk melakukan sesuatu gitu. Apa yang membedakan antara orang yang berkompeten dan tidak berkompeten? Nah, sebelum ke sana, kita bicara dulu apa sih kompetensi itu gitu. Oke, saya lanjut. Kompetensi itu adalah karakteristik dasar yang terbentuk dari sifat keterampilan, aspek citra diri, peran sosial, dan pengetahuan. Ya, ini yang disampaikan oleh Boyatzis. Kemudian ada McClellan, karakteristik yang mendasari individu yang terkait dengan kinerja unggul dalam pekerjaan atau situasi. Ya, ini yang disebut oleh McClellan. McClellan ini mbahnya kompetensi ya. Itu kalau di psikologi dipelajari tentang aspek-aspek apa saja yang digali dalam sebuah kompetensi. Ciri yang paling kelihatan dari pernyataan Boyatzis dan McClellan ini diwujudkan dalam bentuk ini. Ya. Orang yang memiliki kompetensi itu biasanya mendemonstrasikan kompetensi itu lebih sering, lebih banyak, lebih baik. Ya, sekali lagi. Kalau orang itu menonjolkan sebuah perilaku lebih sering, lebih banyak, lebih baik, itu kompetensinya dia. Ya. Nah, coba teman-teman pikirkan, kira-kira kalau saya melakukan sebuah aktivitas, saya melakukan sebuah perilaku, pada hal mana saya lebih sering, pada hal mana saya lebih banyak, dan pada hal mana saya lebih baik dibanding orang lain. Ya. Contoh sederhananya gini. Kalau Anda seorang IT engineer gitu ya. Seorang IT engineer itu kan kadang-kadang ngulik ya. Ngulik bahasa-bahasa coding di komputer gitu ya. Orang IT engineer itu kalau dia orang yang kompetensinya tinggi, dia akan mengejar hal yang diminta dalam proyek yang sudah diberikan kepadanya. Dalam keadaan apapun. Bisa jadi dia tidak tidur, bisa jadi dia tidak berinteraksi dengan orang, tapi dia fokus ke sana dan dia mencurahkan semua waktunya ke sana tanpa merasa itu sebagai sebuah hambatan buat dia. Ya, contoh sederhananya kayak layaknya orang main game gitu ya. Sampai lupa makan, lupa tidur, lupa segala-galanya, bahkan pacarnya sendiri dilupain gitu ya. Nah, itu artinya Anda kompeten. Kompeten main game gitu ya. Ya. Itu contoh sederhananya gitu. Nah, saya punya contoh menarik tentang kompetensi ini ketika saya melakukan wawancara ke seorang teman. Waktu itu saya masih di Astra Group. Itu kita merekrut teman-teman yang punya background di bidang IT. Tapi kita tidak fokus ke lulusan sistem informasi atau teknologi informasi. Kita bebaskan ke jurusan teknik. Kenapa? Karena kita mencari seorang engineer yang siap berubah dengan situasi apapun. Karena di IT itu perubahannya bukan dalam waktu puluhan tahun atau 10 tahunan, bisa jadi dalam waktu bulan. Ya. Sehingga saya cari orang yang memiliki kompetensi untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat. Singkat cerita, saya ketemu dengan salah satu lulusan teknik kimia. Ya. Dia berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Timur bagian timur.
dekat Banyuwangi sana. Ya. Saya tanya ke dia, Mbak, cewek ini, Mbak, kenapa ngelamar sebagai seorang IT engineer? Ya, waktu itu kita buka untuk lowongan sebagai SAP developer. Ya, pertanyaan saya, kenapa kamu yakin bisa menjadi seorang SAP developer atau IT engineer? Akhirnya dia cerita, Pak, saya ini walaupun jurusan teknik kimia, tapi saya punya kemampuan berorganisasi yang bagus. Saya masuk organisasi A, masuk organisasi B, aktif di organisasi C, gitu ya. Dan saya juga salah satu anak teknik kimia yang hobi ngulik, ya. Hobi ngulik itu maksudnya dia senang ngoprek komputer. Saya tanya lebih dalam, ngoprek komputer itu maksudnya gimana? Jadi kalau ada komputer baru yang butuh untuk dirakit, saya bisa, Pak. Dan saya sudah terkenal di kampung saya sebagai lulusan S1 yang memiliki pengetahuan tentang komputer. Saya ini calon sekretaris lurah loh, Pak. Hebat dong kamu, kenapa nggak ngelamar jadi sekretaris lurah aja? Nggak, Pak, saya pengen kerja dulu katanya. Oke. Apa hubungan antara kemampuan dia ngoprek komputer dengan nanti dia menjadi seorang SAP engineer? Ada satu benang merahnya, yaitu dia orang yang mudah beradaptasi dan dia orang yang cepat untuk mengambil ilmu baru atau pengetahuan baru. Jadi dia tidak cenderung stuck atau fix kepada sesuatu hal. Ya. Akhirnya kita terima, kita angkat dia sebagai manajemen training. Kita tempatkan dia di salah satu plant Daihatsu, karena kita anak perusahaan Astra, jadi kita mensubkan pekerjaan IT kepada beberapa perusahaan Astra Internasional, salah satunya adalah Daihatsu. Singkat cerita, dia di situ, di Daihatsu. 3 bulan, 6 bulan, dia agak stres awalnya. Karena yang dipelajari ternyata SAP itu nguliknya. Kita ada sesi coaching and counseling pada masa manajemen training itu, terus akhirnya saya bilang ke dia, gimana setelah kamu mengalami masa 6 bulanmu di Daihatsu? Saya stres, Pak. Tapi ya saya perlahan-lahan mencoba membangun semangat saya untuk mengatasi itu. Loh, kan di SAP kan ngulik semua. Kamu belajar nguliknya dari siapa? Gampang, Pak. Kalau cuma bahasa coding itu di Google ada, Pak. Bapak buka pengen coding apa, masukkan kalimatnya, muncul bahasa codingnya. Saya copy paste, masukkan ke SAP. Saya dalam hati surprise juga, caranya dia ternyata Mbak Google itu semua ada gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngoprek di Google, insya Allah bisa melakukan banyak hal. Tinggal bagaimana teman-teman mengadaptasikan apa yang tertuang di Google ke dalam kebutuhan keseharian. Ya, itu. 3 bulan, 6 bulan setelah saya sesi coaching dengan mereka, di 1 tahun kita ketemu lagi. Dan amazing anak ini, dia sukses menjalani masa manajemen trainingnya di Daihatsu, walaupun dia tidak punya background IT, tetapi dia adalah orang yang di-announce menjadi the best MT. Karena apa? Kemampuan adaptasi, kemampuan komunikasi yang dia kuasai. Jadi kata kuncinya bukan pada kemampuan semata-mata teknis. Teknis penting ya, saya tidak mengabaikan masalah teknis. Teknis penting, teman-teman harus tahu itu, tapi lengkapi dengan kemampuan-kemampuan lain yang menunjukkan kompetensi teman-teman. Ya, banyak hal. Ya, salah satunya tadi mengenai adaptasi atau mengenai komunikasi. Ya, itu yang dimaksud dengan kompetensi. Nah, saya lanjut. Nah, ini saya punya cerita. Kalau teman-teman pernah dengar cerita 2 orang ini, ada yang pernah dengar cerita 2 orang ini enggak sebelumnya? Max Planck dan Felix Jamdex. Ya, kira-kira mereka ahlinya di mana? Kompetensinya di mana? Kelihatan dari gambar ini. Ya, mereka 2 orang ini, 2 orang anak muda ini, orang yang sangat jago di bidang Rubik. Ya, ada kan permainan Rubik itu kan, mengatur kotak
dalam bentuk kubus yang akhirnya kita samakan sisi-sisinya dengan warna-warna tertentu. Ya. Felix Zemdegs kelahiran Australia, orang tuanya keturunan Latvia dan Lituania, kelahiran 1995. Max Pak orang Amerika keturunan Korea, kelahiran tahun 2001. Saya cerita singkat saja. Max Pak ini lahir dan besar dalam kondisi autis. Ya. Dia diponis oleh dokternya kepada orang tuanya waktu itu disampaikan, Bapak, Ibu, tolong jaga anak Bapak Ibu baik-baik. Cuma itu pesan dokternya. Ya, ibunya stres. Mickey Pak, ibunya namanya Mickey Pak, dia stres. Anakku autis, aku harus melakukan apa? Sampai usia 6 tahun orang tuanya bingung. Akhirnya ada treatment, yaitu mengikut sertakan pada sebuah kursus musik. Ya, kan kalau orang autis katanya kalau dengan musik itu bisa menstimulasi ke kemampuan organ otaknya. Singkat cerita dia diikutkan ke itu, tapi ternyata pada satu ketika dia tertarik pada Rubik. Di usianya di 10 tahun dia ikut kompetisi Rubik di Amerika. Ya, bayangkan anak di usia gitu dengan kemampuan yang, mohon maaf, berkebutuhan khusus, harus ikut kompetisi tingkat negara bagian di Amerika. Singkat cerita dia menang. Ya. Tapi pemegang juara dunia Rubik waktu itu adalah Felix Zemdegs. Ya. Dia sudah menguasai itu bertahun-tahun lamanya. Sampai pada suatu ketika dua orang ini ketemu. Jadi Max Pak sebelum menjadi seorang juara Rubik adalah orang yang mengidolakan Zemdegs. Ya. Suatu ketika Max Pak menang di kejuaraan nasional Amerika dan Zemdegs tahu itu, kemudian dia mengirim pesan ke Max Pak, selamat ya. Mau punya orang dalam tapi. Sejak itu Max Pak dan Felix Zemdegs berteman baik dengan mereka. Jadi mereka berdua ini berteman baik akhirnya. Kemudian mereka bertemu dalam sebuah kejuaraan Rubik internasional. Ya. Jadi ternyata Rubik itu ada ukuran yang macam-macam. Ada 3x3, ada 4x4, 5x5, 7x7, dan seterusnya. Nah, Zemdegs ini bertahun-tahun menjadi juara dunia Rubik 3x3. Ya. Sedangkan Max Pak juara dunia Rubik di lain 3x3. Sampai pada suatu ketika akhirnya Felix Zemdegs dikalahkan oleh Max Pak. Tapi Felix Zemdegs ini orangnya sangat humble. Ya, dia bisa menerima kekalahan dia karena dia merasa bahwa ya memang harus ada yang terbaik di dunia ini dan salah satunya adalah Max Pak. Ya. Jadi singkat cerita sampai saat ini pun Felix Zemdegs dan Max Pak masih saling berinteraksi, berkomunikasi karena kedua orang tuanya sudah saling kenal. Pada saat ada kejuaraan di Australia, di Sydney kalau tidak salah, Sydney atau Melbourne, Max Pak datang dengan keluarganya ke Australia dan bertemu dengan keluarga Felix Zemdegs. Dan akhirnya mereka di situ berkenalan dan akhirnya berkomunikasi hingga saat ini. Ya, jadi kompetensi itu muncul karena dia telah melakukan sesuatu. Kompetensi itu tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba. Kalian harus tahu, harus melatihnya dan harus mencarinya, ya. Dan itu harus diuji cobakan karena tidak mungkin tiba-tiba ya saya terinspirasi untuk melakukan sesuatu dan saya kompeten, ya, tidak bisa seperti itu. Anda harus mencobanya. Saya lanjutkan. Nah, stage atau tahapan dalam kompetensi itu ada 4, yaitu unconscious incompetence, conscious incompetent, conscious competent, dan yang paling tinggi adalah unconscious competent. Apa itu? Saya langsung bahas di sini. Unconscious incompetence itu bahasa sederhananya adalah saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Ini bahaya, ya. Jadi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bayangkan itu. Kemudian yang kedua adalah saya tahu bahwa saya tidak tahu. Ya. Jadi saya tahu, saya Ari, saya tahu bahwa saya tidak mampu di bidang tertentu. Nah, itu typically conscious incompetence. Dan yang ketiga adalah saya tahu bahwa saya tahu. Ya, ini yang kita butuhkan.
Kalau teman-teman sudah tahu ini, untuk naik ke level berikutnya, yaitu unconscious competence, itu lebih mudah. Karena pada saat tahapan tertinggi ini, unconscious competence, teman-teman itu sudah melakukan sesuatu itu tanpa sadar. Bayangkan, tanpa sadar. Ya. Nah, pengen tahu lebih detailnya, saya putarkan video ini. Ya, kita saksikan sama-sama. Kita semua pasti pernah mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pada setiap bidangnya, kompetensi kita selaku individu itu berbeda-beda. Dan sebagaimana kita ketahui, level kompetensi tersebut pun ada 4 macam, 4 tingkatan atau 4 strata. 4 tingkat kompetensi yang saya maksud kali ini adalah kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran. Dan mengapa kita membahas harus ada kesadarannya atau awareness-nya? Karena consciousness, kesadaranlah awal dari perubahan. Karena itu ada istilah conscious before changes atau kesadaran mengawali perubahan. Kita mulai bahas. Pada tingkat dasar atau tingkat 1 dikatakan kalau kita tidak tahu apapun dan kita tidak memiliki kompetensi apapun, itu namanya levelnya unconscious incompetence. Unconscious incompetence tersebut level di mana tidak sadar atau tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan. Misalnya dalam bidang olahraga. Seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga, ya pastinya tidak pernah olahraga. Dan ketika dia diberi pengetahuan apa itu manfaat olahraga, diinformasikan pentingnya apa itu olahraga, maka dia mengalami kesadaran, yaitu dari unconscious menjadi conscious. Level dia naik di level 2, yaitu conscious incompetence, karena masih belum punya kompetensi. Dia mulai memahami manfaat olahraga, tetapi belum bergerak, itu yang dimaksud. Lalu orang tersebut memutuskan untuk bergerak olahraga. Dia mulai melakukan secara perlahan, bersusah payah, secara fisik, secara batin berusaha melakukan olahraga. Dan ini dia udah masuk ke level 3, yaitu conscious competence. Artinya dia sadar dan berkemampuan. Lalu dia paksakan terus berolahraga. Lalu dia masukkan setiap hari, tiada hari tanpa olahraga. Dia mulai gelisah jika tidak berolahraga. Tubuhnya mulai tidak enak jika tidak berolahraga. Bicaranya pun setiap hari tentang olahraga. Apa yang matanya lihat kalau lagi jalan semua berhubungan dengan olahraga. Pikirannya selalu mendahulukan olahraga. Matanya dia berbinar-binar jika bicara dengan komunitas yang suka olahraga. Makan, berjalan, selalu menyempatkan olahraga dalam pikirannya atau dalam tindakannya. Maka dia sudah mencapai kompetensi yang tertinggi, yaitu level 4 yang disebut unconscious competence. Kemampuan Anda sudah berada di subsistem paling dalam. Kompetensi Anda sudah di atas rata-rata. Teruskanlah mengulang tersebut agar menjadi master. Ada sebuah catatan penting, yaitu memasukkan keterampilan kompetensi ke bawah sadar adalah seni tersendiri. Karena begini, level 1, 2, 3 itu bisa instan. Namun level 4 Maaf, terpotong. Saya langsung loncat ke sini. tekanan dari luar. Dan itu penting. Jujur, kalau ditanya yang tersulit adalah di level 3 dan 4. Sekarang itu adalah bicara olahraga. Kita bicara bidang lain. Di manakah level kompetensi kemakmuran Anda sekarang? Oke. Itu contoh saja ya teman-teman. Kita renungkan pertanyaan ini. Karena bagi saya penting mengetahui di level berapa kompetensi. Sahabat. Saya kembali ke materi, sebentar. Saya kembalikan dulu. Oke, itu tadi contoh materinya tentang conscious competence. Jadi poin di mana tentang kesadaran itu dibutuhkan untuk meraih sebuah kompetensi khusus di bidang yang kita inginkan gitu ya. Saya kembali dulu ke sini. Jadi tahapan-tahapan dalam sebuah kompetensi yang tadi saya sudah ceritakan itu
itu bagian dari kebutuhan kita yang teman-teman nanti perlu latih ya. Jadi kayak contoh tadi di situ disebutkan bahwa ketika berolahraga yang pada awalnya kita tidak tahu apa manfaat olahraga itu, sampai pada level tertinggi unconscious competent ya, sehingga si orang itu akhirnya menyadari bahwa oh ternyata secara tidak sengaja saya sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan olahraga. Ya, sebentar, saya punya kendala dengan oke. Sebentar. Oke, saya lanjut ya. Sudah kelihatan slide-nya? Belum Pak, belum. Belum ya? Oh, oke, sebentar. Sebentar, ada mix dengan komputer saya. Oke, saya kembali ke slide-nya. Oke. Jadi poin tentang kompetensi sudah saya jelaskan, sudah terlihat slide-nya teman-teman. Sudah Pak. Oke. Jadi poin di tadi teman-teman pahami bahwa yang paling dasar adalah unconscious competence. Ya, kita bisa melakukan banyak kekeliruan kalau kita tidak tahu dan tidak sadar. Ya, tapi kalau kita punya kesadaran bahwa kita tidak tahu, kita bisa belajar sehingga kita akan melihat hal-hal yang kita perlu pelajari apa saja. Tapi pada saat kita sudah sadar dan kita tahu, kita bisa melakukan analisa yang tepat. Nah, pada tahapan yang tertinggi, yang tadi sudah diceritakan, itu adalah unconscious competent, kalian tanpa sadar sudah memiliki kemampuan. Itu, teman-teman nanti bisa melakukan pengambilan keputusan dengan intuisi. Ya, itu contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu ketika bawa kendaraan, biasanya dari rumah ke sekolah atau ke kampus setiap hari, pagi, pulang, demikian seterusnya, sampai secara tidak sadar teman-teman sudah bisa merasakan bahwa kok aku sudah sampai kampus, loh, kok aku sudah sampai rumah gitu ya. Tapi pada suatu ketika teman-teman akan mengadakan tujuan ke tempat lain, ternyata loh, kok ke kampus ya, padahal saya mau ke sana. Nah itu kan teman-teman sudah unconscious competent untuk mengendarai kendaraan menuju ke kampus ya. Itu contoh dalam bentuk conscious competent. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah begin with the end in mind. Pak Wahyu, saya masih punya waktu berapa lagi, Pak? Bolehlah 10 menit, Pak. Oke, baik. Saya percepat ya. Begin with the end in mind ya. Jadi ini kata kuncinya, kita belajar untuk mencerna atau memetakan kira-kira kebutuhan kita di masa depan seperti apa. Sekarang teman-teman usianya berapa? Anggaplah 23 tahun. Mungkin belum kali ya. Mungkin masih ada yang di bawah itu. Kalau teman-teman lulus di usia 23 tahun, teman-teman ingin bekerja menjadi seorang karyawan di perusahaan multinasional, menjadi manajer misalnya, katakanlah manajer HR. Teman-teman ingin menjadi manajer HR di usia berapa? Petakan itu mulai sekarang. Oke, saya ingin menjadi seorang finance manager misalnya begitu ya, bagi teman-teman yang lulusan dari akuntansi misalnya gitu ya. Oke, untuk mencapai ke sana teman-teman butuh apa? Ya, kita petakan. Oh, saya perlu bekerja sebagai supervisor selama 5 tahun.
Oke, sebelum menjadi supervisor, teman-teman menjadi apa? Oh, saya menjadi seorang MT selama 2 tahun, atau saya menjadi seorang staf HR selama 5 tahun. Sehingga dari sini teman-teman akan tahu, oh, kalau saya menjadi seorang manajer, berarti saya butuh 10 tahun. Kalau sekarang saya 23, kalau saya bekerja sebagai staf dulu, menjadi supervisor dulu, baru jadi HR, saya butuh 10 tahun. Di usia 32 tahun, 33 tahun, saya akan menjadi manajer. Atau teman-teman bekerja pertama kali melamar ke perusahaan multinasional diterima sebagai MT. Oke, 23 tahun, MT 2 tahun, 25 tahun, 25 tahun saya jadi supervisor, 5 tahun, 27 tahun, berarti 27 tahun saya akan jadi manajer. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah mulai berpikir di kondisi akhir teman-teman ingin jadi apa. Ya. Saya dulu bercita-cita di usia 30 menjadi manajer. Ternyata saya bablas. Di usia 35 baru saya jadi manajer. Ya. Nah, apa yang kita planningkan pun kadang-kadang masih slip, masih tidak tercapai, ada gapnya di sana. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu membuat planning agar kira-kira apa yang ingin teman-teman capai bisa diketahui dan kebutuhan apa untuk mencapai itu perlu dipetakan dari sekarang. Cara yang paling sederhana menggunakan SWOT dengan strength, weakness, kemudian dari sisi lain ada opportunity dan threat. Oke, saya ingin menjadi manajer, kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer? Communication skill, teamwork, training need analysis, itu kalau menjadi HR manager. Passionnya saya di analyzing dan riset. Tapi kelemahan saya tidak berani persuasif orang. Saya tidak berani bicara depan umum. Nah, itu kelemahan kan? Kalau Anda jadi manajer, itu tidak boleh. Anda harus punya kemampuan persuasif, apalagi HR manager, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi di depan banyak orang. Ya, kalau Anda punya kendala di situ, latih mulai dari sekarang. Ya, caranya gimana? Banyak. Sekarang banyak sumber. Ya, teman-teman bisa cari dimanapun. Dan sekarang banyak webinar atau training online yang gratis. Ya, nanti kalau ada yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang training online gratis, saya share lewat Pak Wahyu deh. Ya, biar teman-teman tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini kan teman-teman lakukan. Tadi Pak Wahyu udah cerita, teman-teman sudah dapat soal ini gitu ya, eksternal dan internal mengenai strength, weakness, dan opportunity threat. Oke, saya putarkan video untuk teman-teman tahu bagaimana kita memetakan kemampuan kita. Perhatikan ya, ini sketsa yang dia gambarkan sendiri. Jadi dia cerita kepada seorang forensik artis, yaitu Gli Zamora yang bekerja di sebuah kepolisian. Kemudian ini adalah sketsa yang disampaikan oleh orang lain. Ya, itu cerita dasarnya. Singkat ceritanya adalah, kita bisa menilai diri kita sendiri dengan objektif. Dengan catatan kita sudah tahu detail apa yang kita pahami. Tapi teman-teman butuh orang lain.
Ya, teman-teman butuh orang yang netral untuk menjelaskan karakter dirimu itu seperti apa. Anda coba cari orang itu, ya, sehingga Anda bisa menggali diri Anda, bisa menggali tentang strength weakness diri Anda, dan bisa mengembangkan kira-kira improvement apa untuk mengeliminasi dari weakness diri Anda. Ya, itu teman-teman harus cari. Ya, bisa saja Anda temukan sendiri atau bisa melalui bantuan orang lain, entah mentor, entah dosen, entah teman, entah orang tua yang bisa diajak diskusi secara netral untuk menyampaikan strength saya apa, weakness saya apa. Ya, itu penting. Karena kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa menggali informasi lebih dalam dan akhirnya teman-teman bisa menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan dan teman-teman akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu saya alami ketika sebelum saya memutuskan kuliah. Ya, saya dulu kuliah mutusin pengen masuk teknik karena background saya adalah A1 atau fisika. Ya, sebagai orang fisika, ego saya ingin masuk ke sekolah-sekolah yang berbau teknik. Saya ngelamar UMPTN waktu itu namanya, cari arsitek, cari sivil di ITS, pilihan terakhir psikologi. Tahun pertama enggak terima, saya stres. Tapi akhirnya saya mutusin saya tetap harus kuliah. Saya kuliah ke teknik sipil di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, 1 tahun saya belajar di situ, saya banyak teman, saya banyak informasi baru, saya nyoba lagi, penasaran nyoba lagi. Saya coba lagi, tapi saya sudah mulai realistik. Saya pilih psikologi di urutan pertama, kemudian teknik pengairan di Brawijaya, dan teknik yang sipil di ITS. Alhamdulillah saya keterima di psikologi. Tapi masuk psikologi pertama kali, saya juga stres. Ini belajar apa sih di psikologi ini, nggak jelas semua ilmunya. Belajar ngawang-ngawang gitu kan. Saya nyoba lagi, saya keterima di D3 Teknik Sipil ITS, ya, kampusnya ada di Manyar. Tapi saya pikir-pikir lagi, mungkin benar apa yang dikatakan oleh bimbingan konseling pada saat saya sebelum lulus kuliah. Kelihatannya walaupun kamu A1, kamu lebih suka passion berhubungan dengan banyak orang. Jadi cobalah ilmu sosial, dan tepat. Akhirnya saya putuskan di tahun kedua saya di tahun pertama saya ITS, semester kedua, saya putuskan saya lepas ITS-nya, saya fokus ke psikologi. Ya, jadi teman-teman bisa tahu tentang diri Anda itu bukan dari diri Anda sendiri, bisa dari orang lain. Oke? Nah, BI in the future. Teman-teman tahu top 10 skill di 2025 ada analytical thinking, active learning, complex problem solving, sama reasoning. Ya. Ini tidak ada berhubungan sama sekali dengan teknik, kecuali 2 hal, teknologi use dan teknologi design and programming. Yang lainnya mengenai leadership. Teman-teman perlu pelajari, ini berdasarkan penelitian dari World Economic Forum tahun 2020 tentang jobs report. Di Indonesia, yang sekarang penduduknya usia kerja di 153 juta, yang dibutuhkan poin pertama adalah creativity, originality, dan inisiatif. Ada juga kompleks problem solving, sama seperti di sini. Kemudian ada active learning, nomor 2-nya di sini di Indonesia nomor 3. Ada emotional intelligence, ya. Ini teman-teman harus pahami. Dan kebanyakan dari ini adalah soft skill. Ya. Mungkin ada technical, yaitu system analysis, teknologi use, monitoring and control, teknologi design and programming. Tapi kebanyakan diantaranya adalah hal yang berbau non-technical. Ya. Mindset. Saya ingin gambarkan ini. Ada 2 buah kelompok, yang satu diberi tugas oleh gurunya, kalian adalah anak yang cerdas, kalian bisa menyelesaikan sesuatu. Sedangkan kelompok lain diberikan pernyataan, kalian adalah anak-anak yang bekerja keras, kalian bisa menyelesaikan sesuatu. Pada satu ketika yang berhasil menyelesaikan adalah anak-anak yang bekerja keras, bukan anak-anak yang cerdas. Karena kecerdasan itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Karena kecerdasan ada di sini kan. Kecerdasan itu akan berbuah kalau kita melakukan sesuatu. Dan ternyata pernyataan bahwa kamu harus bekerja lebih keras itu lebih bermakna ketimbang kamu adalah anak yang cerdas. Ya, karena itu adalah pernyataan yang bisa dikontrol kalau kita menyatakan kamu adalah orang yang bekerja keras. Sehingga dia akan berusaha untuk mencapai apa yang diminta oleh orang lain. Oke, ini saya lewati perbedaan fixed mindset dan growth mindset ini. Jadi kalau growth mindset itu berpikir bahwa semua itu bisa dipelajari, saya akan melakukan segala hal dengan kerja keras.
dan saya akan berusaha keras untuk melakukan itu. Kalau saya mentok dan saya tidak melakukan sesuatu atau saya tidak bisa melakukan sesuatu, berarti ada yang tidak tepat dengan diri saya. Tapi jangan menyatakan diri Anda sebagai orang yang fixed mindset, mudah menyerah, gampang putus asa, tidak ingin mencoba sesuatu. Ya. Nah, ini poin terakhir, personal business model canvas, business model you. Poinnya adalah di sini, kalian harus membuat peta ini untuk memahami tentang diri Anda. Ya. Jadi awalnya business model canvas ini dikembangkan untuk membuat sebuah produk. Pertanyaannya, kalau buat produk aja kita sedemikian detailnya membuat siapa customer kita, apa yang kita tawarkan untuk orang lain, terus siapa yang menjadi orang yang membantu kita, bahkan hubungan-hubungan dengan customer itu harus kita bangun dengan bagaimana. Bayangkan, untuk membangun sebuah produk aja seperti itu. Kenapa ini tidak kita lakukan untuk diri kita sendiri? Makanya Alexander Osterwalder, penemu dari bisnis model canvas ini, kemudian mengembangkan dengan namanya personal business model canvas. Ya, ini detailnya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Dan satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang hingga sekarang menjadi panduan saya untuk terus belajar, karena kata-katanya itu sangat berkesan buat kita, gitu ya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Ya. Jadi kalau Anda tidak siap untuk belajar, belajar itu bukan tentang pengetahuan saja, belajar tentang attitude, belajar tentang berkomunikasi, belajar tentang banyak hal, maka teman-teman harus siap menanggung betapa perihnya menjadi orang bodoh. Ya, itu saja dari saya. Kalau teman-teman ingin belajar tentang bagaimana wawancara, saya telah bagikan ini link yang bisa teman-teman nanti cari di YouTube. Kalau ingin berkenalan dengan saya lebih lanjut, saya ada di LinkedIn, bisa di sini. Ada di Twitter juga, kemudian ada di Instagram, di Facebook. Saya juga lagi pengen bangun di TikTok. Jadi teman-teman nanti bisa berkenalan di situ. Ya. Itu aja dari saya kembalikan ke Pak Wahyu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, alhamdulillah luar biasa ya ilmunya dari Pak Ariendra tadi. Jadi membuka wawasan kita semua ya, bahwa ternyata yang paling berkesan di saya tadi itu kita harus memulai dari akhir ya, seperti itu. Jadi memulai dari kita mau jadi apa, gitu kan, baru nanti direncanakan, digali potensi kita. Nah, oke, langsung saja mungkin ya, bagi teman-teman mahasiswa atau mungkin peserta yang lainnya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Boleh melalui unmute ya. Boleh langsung saja, sambil ketemu langsung lihat tatap wajahnya. Nah, teman-teman, saya di link, saya bagikan link tentang bagaimana mapping dari talent yang Anda miliki. Ya, silakan lihat di link yang chat saya sampaikan. Judul linknya adalah temubakat.com. Di situ ada 34 mapping tentang talent. Ya, teman-teman nanti akan tahu, oh talent saya ada di mana. Tapi untuk mendapatkan talent dari teman-teman, sekali lagi namanya assessment itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu kalau teman-teman tidak mengisinya dengan tepat. Dengan tepat itu maksudnya dengan jujur apa yang teman-teman rasakan, ya. Jadi harapan saya teman-teman bisa coba situ, ada 34 talent. Akhirnya saya tahu tentang gambaran diri saya dari temu bakat itu juga, gitu ya. Saya tahu tentang gambaran diri saya ketika saya sadar bahwa saya orangnya server. Server itu maksudnya bisa membagi kepada orang lain, entah dalam hal komunikasi, entah dalam hal membangun relasi, gitu ya. Itu yang saya rasakan ketika saya sudah mengisi temu bakat itu. Nanti teman-teman coba cek di link yang saya berikan, diklik, nanti ada beberapa pertanyaan. Setelah hasilnya keluar, nanti teman-teman ada gambaran. Oh, ternyata strength saya di sini, gitu ya. Gitu. Itu. Baik, ada pertanyaan? Itu datanya diisi dulu ke itu, Mas Ari. Ya, betul. Datanya diisi dulu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mengisi datanya dengan
lengkap, hasilnya akan seperti ini ya. Ini gambaran diri saya. Ya, saya tunjukkan aja. Jadi ada 32 gambaran diri saya, ya. Tapi gambaran yang paling menonjol dari diri saya adalah ini. Ambassador, arranger, caretaker. Kemudian ada hal yang lain, ada explorer, ada server, synthesizer, visionary, dan kelemahan saya di sini. Ya. Nah, ini nanti dijelaskan di dalamnya apa sih arti itu gitu ya. Artinya kalau yang merah itu gue banget gitu ya. Ada bahasanya dia itu merah itu gue banget. Jadi saya itu merahnya di sini. Ya, yang warna merah kecil-kecil ini adalah diri saya. Ya, kalau kuning ini biasa-biasa saja. Kalau yang hitam ini itu bukan gue banget gitu ya. Jadi teman-teman nanti hasilnya kayak gini. Taunya kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Teman-teman bisa baca di situ detailnya. Oh, ternyata kalau saya itu cocoknya jadi apa nanti di sini. Ya. Oh, jadi dokter, jadi desain engineer, jadi safety, jadi IT, kemudian jadi yang lain-lain. Nah, itu nanti dijelaskan dengan detail di sana. Ya. Itu. Pelajari aja, nanti kalau ada yang penasaran boleh chat, nanti Pak Wahyu enggak apa-apa di-share ke teman-teman. Kalau misalnya berkenan mau buka WA group untuk membahas tentang hal ini, saya persilahkan, enggak apa-apa. Bebas. Ya, teman-teman, luar biasa ya, udah diberikan kesempatan sama Pak Arindra nih ya, kalau ada yang mau konsultasi ya mengenai karir ya. Ya, karena saya juga dengan teman-teman yang lain saya juga bagi Pak. Kenapa enggak dengan teman-teman di Balikpapan saya bagi, saya sebagai warga Balikpapan dulunya gitu. Saya pengen berbagi kepada teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, kenapa saya berbagi di sini? Saya ingin sampaikan. Ya kebetulan saya bersahabat baik dengan almarhum kakaknya Mbak Marda gitu ya. Saya pernah menginap di rumah keluarga beliau di Surabaya selama 1 bulan sebelum saya akhirnya selesai UMPTN. Makanya kemarin saya bilang saya ingin membalas budi apa yang telah dilakukan oleh almarhum kepada saya dalam bentuk sharing seperti ini ya. Jadi saya sangat senang sekali membantu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih banyak pertanyaan yang belum jelas, mau buka grup WA, saya dimasukkan di grup itu dengan senang hati saya akan bercerita dan kita akan saling berbagi di situ. Gitu ya. Oh iya, satu lagi ya Pak Wahyu yang saya belum sempat share mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ini. Ini yang tadi saya belum itu tentang ini. Ini temu bakat tadi, teman-teman isi ya. Nanti teman-teman akan tahu. Jadi ayo kenali dirimu sekarang. Klik yang di sini ya. Saya tidak kenal dengan orang ini, tapi penemunya adalah namanya Abah Rama Royani, jurusan teknik fisika. Dia bukan orang psikologi, tapi dia berpuluh-puluh tahun banyak berhubungan dengan orang, dan akhirnya dia membuat talent mapping ini untuk mengembangkan sumber daya yang ada di organisasi. Nah, saya ingin tunjukkan ini tentang bisnis model kanvas. Tadi saya sudah janjikan ke Pak Wahyu di awal, apa sih bisnis model kanvas itu? Intinya adalah kita membangun sebuah desain terhadap produk sehingga produk itu bisa terdeliver atau tersampaikan kepada customer yang tepat ya. Nah, ini saya ambil contohnya adalah Tesla Business Model Canvas gitu ya. Mulai dari customer segment. Jadi segmennya Tesla itu barang-barang yang mewah, middle class, dan juga ramah lingkungan, green community ya. Jadi orang-orang yang ramah lingkungan, orang-orang kaya, middle class, atau juga followernya Elon Musk itu pasti melihat Tesla itu sebagai sebuah barang yang wah gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat di TikTok, orang Indonesia beli Tesla harganya 1,5 M. Kalau kita rupakan dalam bentuk lain itu sudah jadi 2 rumah mungkin ya. Gitu ya. Tapi yang beli Tesla bilang 1,5 M itu murah. Bayangkan gitu ya, sampai segitunya. Nah, di dalam bisnis model kanvas ini Tesla sudah mengenalkan tentang customer segment siapa yang akan beli produknya dia. Walaupun Tesla pada masa depan dia akan menjual produknya akan lebih murah. Bahkan sudah mengatakan Elon Musk di tahun 2022 harga Tesla akan setara dengan harga Innova ya, sekitar 400-an. Artinya itu sangat murah untuk ukuran mobil elektrik. Ya, bayangkan. Mobil elektrik yang paling murah saat ini adalah Nissan Kicks, kurang lebih sekitar 469. Ya, itu varian yang paling rendah.
Tapi ya tentu dengan kondisi yang berbeda seperti yang dibuat oleh Tesla, terutama dari sisi baterai ya, karena utamanya atau jantungnya sebuah kendaraan adalah terutama kendaraan elektronik atau elektrik adalah di baterai ya. Nah, value proposition apa yang dibangun oleh Tesla? Dia ingin the best in class ya. Pertanyaannya sekarang, mobil elektrik yang Anda kenal selain Tesla apa? Boleh mute, boleh unmute kalau ada yang tahu. Hyundai Ioniq. Nah, tapi orang masih banyak yang mengenalnya hanya Tesla ya. Jadi dia ingin the best in class ya. Advance in electric cars technology. Kemudian juga dia ingin high miles per charge-nya itu murah ya. Pre-electric charging station or battery swap. Pre-use of patent. Nah, ini yang membuat akhirnya dunia mobil elektrik sangat cepat sekarang berkembang. Karena Tesla membebaskan patennya digunakan oleh semua industri. Ya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di YouTube, pesaing-pesaing Tesla mulai bangun. Mereka sudah membangun dirinya untuk menyaingi Tesla. Tapi brand image di kepala kita yang namanya mobil elektrik baru Tesla. Karena dia sudah membangun lebih dulu. Ya. Nah, itu yang juga perlu teman-teman lakukan untuk menetapkan kira-kira teman-teman ke depan pengen jadi apa. Sampai pada satu sisi teman-teman butuh bantuan siapa, key partnernya siapa. Nah, di dalam proses itu teman-teman akan melakukan customer relationship dan juga membangun channel. Ya, media apa yang digunakan. Tesla membangunnya dengan media online, application yang sudah dia buat, retail store, event-event, conference, dan public relation. Ya, itu contoh salah satu bisnis model Canvas. Oke, ini sudah ada chat tentang pertanyaan dari Ugru Seno. Mohon izin bertanya untuk tes ini tadi, apakah ada tes bakat minat? Ya, tes ini mirip seperti bakat minat, tapi ini mendasarkan pada perilaku yang muncul. Ya, karena kan kebanyakan tes bakat minat yang saya tahu itu hanya membagi berdasarkan dalam tanda kutip pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan. Nanti teman-teman bisa cek di situ juga minat-minat apa yang teman-teman muncul sehingga akan ketahuan ternyata talent saya itu ke arah mana. Ya, betul. Itu pertanyaannya terkait dengan tes minat bakat. Yang kedua, apakah kelemahan bisa menjadi strength karakter? Yang mana karakter itu menjadi tuntutan profesi. Kalau di berbagai di berbagai penelitian yang terkait dengan pengembangan diri, daripada kita lelah mengembangkan kelemahan, lebih baik kita memperkuat strength kita, ya, karena itu hasilnya lebih powerful. Karena kalau kita menutupi kelemahan, itu memang kita akan terbangun, tapi pada satu titik itu lebih rendah ketimbang kita membangun strength kita. Kalau strength kita sudah menonjol, kelemahan kita akan tidak terlihat sama sekali. Jadi menurut saya teman-teman boleh tahu tentang kelemahan, tapi unggulkanlah atau lipat kalikan strength teman-teman, gitu ya. Tanggapan Bapak tentang pepatah orang cerdas masih kalah dengan orang beruntung. Orang beruntung itu bisa memenangkan situasinya kalau dia sudah menyiapkan dirinya. Jadi orang itu bisa beruntung karena dia sudah menyiapkan dirinya sebelumnya. Jadi jangan dilihat di hasil akhirnya ya teman-teman ya. Kenapa kok orang itu beruntung? Kenapa tiba-tiba dia bisa sukses? Sebenarnya enggak tiba-tiba. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya di belakangnya. Tapi yang kita lihat adalah keberuntungan seolah-olah seperti itu. Orang cerdas itu kalah karena dia tidak mempersiapkan. Dia hanya mengandalkan seperti yang contoh saya tadi bilang di dalam growth mindset. Dia hanya mengandalkan apa yang ada di dalam kepalanya. Apa yang di dalam kepala kita ini kan sesuatu yang tidak dapat kita kontrol gitu ya. Kecuali kita merupakan dalam bentuk kegiatan. Contohnya gini, Anda cerdas, Anda punya IQ 150 gitu ya. 150 itu orang masuk kategori orang tercerdas, bisa masuk ke dalam kelompok Mensa ya. Kalau di dunia namanya ada orang perkumpulan orang pintar bisa gabung di Mensa ya. Tapi kalau dia cuma mikir, tidak melakukan tindakan, itu akan susah, gitu ya.
Jadi dia tidak bisa membuktikan apa yang sudah dia miliki ke dalam bentuk perilaku. Makanya orang cerdas itu kalah karena dia hanya memikirkan. Beda orang yang bertindak atau berperilaku, dia tahu, oh ternyata saya kelirunya di sini, saya perbaiki. Oke, ternyata saya perlu melakukan ini lagi untuk meningkatkan kemampuan saya. Oke, saya perbaiki lagi. Demikian seterusnya, akhirnya dia bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, itu menurut saya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ya, ada lagi, silakan. Berarti intinya itu ini ya, Pak ya, apa namanya, continuous improvement ya. Jadi selalu mengimprove gitu ya, belajar. Betul, Pak. Betul. Cerdas itu berarti. Betul. Kalau dia apa nggak mau belajar ya itu orang bodoh. Tapi pada dasarnya orang ya kan seperti itu ya berarti ya. Iya, Pak. Dia kan bukan growth lagi, emang dia stuck. Betul, setuju Pak Wahyu. Saya punya pengalaman gini teman-teman. Contohnya saya ingin tahu pekerjaan apa yang tidak bisa digantikan oleh robot saat ini. Di departemen saya, di HR, semua pekerjaan bisa dilakukan oleh pihak luar dan dilakukan oleh robot. Misalnya, rekrut orang. Ya, saya bisa cari lewat headhunter. Bahkan sekarang ada kesempatan untuk mencari kandidat-kandidat itu tidak perlu dari internal perusahaan itu sendiri. Intinya di situ. Ya. Jadi pekerjaan saya bisa digantikan oleh orang lain. Mulai dari rekrutmen, mulai dari training, mulai dari payroll, mulai dari PHK orang, itu bisa dilakukan oleh orang lain. Terus kerjaan saya di perusahaan ngapain gitu ya? Kira-kira saya harus melakukan apa? Karena banyak orang yang tergiur ingin menjadi orang HR, tapi dalam tanda kutip mereka tidak sadar fungsi HR di perusahaan itu semakin tergerus. Sudah banyak aktivitas di luar yang bisa dilakukan oleh orang lain atau oleh robot. Ya, teman-teman juga paham itu. Contoh misalnya, mohon maaf nih ya, perlu enggak akuntan di sebuah perusahaan? Kalau perusahaan itu sangat besar yang mempunyai kebutuhan mengenai perhitungan keekonomiannya sangat banyak, saya yakin butuh. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kecil, apakah dia butuh seorang akuntan khusus? Mungkin dia bisa dapat dari luar, gitu ya. Dia bisa minta jasanya ke pihak eksternal, gitu kan? Sehingga dia tidak butuh orang akuntan khusus di dalam, gitu ya. Seperti saya juga di HR, saya tidak berharap banyak UKM itu punya HR, karena bisa jadi orang HR itu dipegang oleh ownernya, akuntan dipegang oleh ownernya, orang supply chain atau orang pembelian dipegang oleh ownernya sendiri, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira ilmu kita cukup nggak untuk menampung semua apa yang kita, di informasi yang dimiliki di dunia saat ini? Nah, itu yang perlu teman-teman latih. Karena banyak hal baru yang perlu dipelajari. Saya sekarang pun lagi belajar tentang data analis, belajar bahasa programming tentang Power BI, salah satu tools yang sudah dikenal di dunia. Ya, teman-teman nanti juga perlu belajar tools-tools apa lagi yang teman-teman perlu kuasai. Dulu yang namanya penguasaan Excel itu udah paling top. Ya, saat ini ketika Anda masuk ke dunia kerja, Excel itu nomor satu yang harus dimiliki. Ya. Jadi teman-teman sudah harus menyiapkan diri jauh-jauh lebih banyak saat ini. Ya. Ketika saya dulu masuk, saya menguasai Microsoft PowerPoint, saya menguasai Microsoft Word, saya menguasai Microsoft Excel. Itu sudah excellent gitu ya. Tapi saat ini itu wajib, bukan sesuatu yang wow gitu zaman sekarang gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar lebih banyak ke arah sana. Ini ada pertanyaan. Definisi sukses. Definisi sukses itu adalah, kalau menurut saya, definisi sukses itu kesesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, itu sukses menurut saya. Jadi kalau teman-teman sudah memplanningkan sesuatu dan itu tercapai, itu bagian sukses. Kalau extraordinary berarti super sukses kalau menurut saya. Ya, jadi tugas teman-teman itu kenapa kita perlu memplankan sesuatu? Karena kita tahu dengan memplankan sesuatu, dengan merencanakan sesuatu,
kita bisa membuat definisi operasional apa yang akan kita capai. Ya. Nah, suksesnya saya saat ini adalah menduduki posisi tertinggi di departemen. Dan itu sudah tercapai saat ini ya. Ya, ada kemungkinan untuk memimpin lokasi yang lebih besar gitu ya. Harapan saya lebih besarnya ke sana. Jadi masih ada kesuksesan lain yang setelah sukses pertama kita capai, kita perlu lakukan ke langkah berikutnya. Gitu. Ini ada pernyataan dari Mas Untung Januri ya. Memecahkan sebuah permasalahan tidak bisa digantikan robot. Permasalahan yang apa dulu? Ya, pertanyaannya permasalahan yang apa dulu? Karena sekarang perkembangan machine learning sangat luar biasa, Mas. Itu sebabnya sekarang banyak mobil yang dioperasionalkan dengan tanpa awak, dengan tanpa pengemudi. Ya. Karena dia mendasarkan pada data-data yang dimasukkan ke dalam sebuah machine learning. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat sebuah permasalahan, mungkin permasalahan yang berhubungan dengan orang, mungkin yang masih belum bisa diselesaikan oleh robot ya. Tapi kalau permasalahan yang sifatnya data itu sudah ada, dan data itu bisa diolah oleh sebuah mesin atau komputer, itu bisa dipecahkan. Ya. Itu kenapa sebabnya data-data di dunia ini menjadi salah satu tambang emas di tahun-tahun ke depan ya teman-teman. Dan hati-hati data-data itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga seolah-olah data itu keluar dari orang aslinya. Ya. Kan teman-teman sudah pernah lihat di berbagai YouTube ya, ada Presiden X bisa berbicara tertentu yang isinya di luar konteks, tapi wajah terutama mulutnya itu bisa bergerak-gerak sesuai dengan apa yang diisi oleh orang lain. Ternyata itu sudah ada bagian dari proses data yang diinputkan ke dalam sebuah mesin. Ya. Oke, dari Lesia Paruntung, Pak boleh minta tipsnya untuk bisa komit dan konsisten dengan plan dan tujuan. Pertama, bagi saya ya, supaya kalian konsisten atau komit dengan tujuan, yang pertama kalian harus visualkan, ya. Visualkan entah di komputer kalian untuk selalu mengingat bahwa oke, saya ingin mencapai ini. Saya ingin lulus dengan cum laude IP 4 misalnya gitu. Nah, untuk mencapai ke sana itu visualkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian butuh orang lain yang mengingatkan. Jadi, carilah orang terdekat yang menurut kalian bisa mensupport. Ri, kamu melenceng loh dari planmu. Kamu harusnya kembali ke sini. Ya. Menurut saya dua hal itu sudah bisa membantu teman-teman untuk mencapai komitmen dan konsisten dalam plan. Unsur yang lain, yang ketiga menurut saya, ya teman-teman harus penuhi kebutuhan untuk mencapai ke plan itu apa saja. Karena tidak semua plan itu bisa tercapai dengan kapasitas yang ada pada diri kita saat ini. Mungkin butuh sumber informasi lain, mungkin butuh pengetahuan lain, teman-teman harus cari itu. Ya, itu dari saya. Nah, Mbak Latvia, Octavia katanya hasil saya dari temu bakat sudah ada. Mau di-share, Mbak? Kalau mau di-share boleh, atau mungkin nanti di-share ke WA saya, nomor saya share di chat ya. Nanti kita bisa diskusi di situ. Ya, bisa share di chat WA, nanti kita bisa diskusi di situ kalau ada yang sudah tahu tentang hasil temubakat.com. Ya. Oke. Artinya, ini nih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Satu lagi ya, Pak ya. Oke. Iya, satu lagi mungkin. Izin bertanya, menurut opini saya bahwa orang itu memiliki nasib yang berbeda. Pertanyaan saya, bisa tidak saya meniru jejak karir Bapak? Jangan tiru jejak karir orang lain, buat jejak karir diri Anda sendiri. Gitu ya. Karena bisa jadi apa yang saya lalui berbeda dengan Anda lalui. Tapi plan Anda menuju ke sana boleh. Kita boleh sama plannya ya. Karena menurut saya memang benar nasib itu berbeda-beda. Sudah ada garis tangan dari orang kita, dari diri kita masing-masing. Tapi garis tangan itu berubah kalau kita melakukan sesuatu ya.
Ya, mungkin teman-teman yang Muslim sudah tahu tentang hal itu, bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin merubahnya, sepanjang itu masih dalam apa istilahnya? Koridor yang dianjurkan oleh agama, ya kita masih bisa boleh merubah itu gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman melawan koridor dari agama, misalnya plannya saya ingin menjadi penjahat gitu. Nah, itu agak susah itu untuk mencapai ke sana gitu ya. Kecuali kalau plannya yang sifatnya sesuai dengan tuntunan agama, ya itu akan dimudahkan gitu ya. Tapi ketika misalnya nih, Anda ngeplan menjadi seorang ustadz. Untuk mencapai jadi seorang ustadz, Anda harus jadi preman dulu. Garis tangannya begitu. Ya sudah. Tapi pada saat dia merasakan menjadi seorang preman atau seorang yang dalam tanda kutip berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau anjuran agama, kan ada hal yang sesuatu yang dia buat untuk mencapai tujuannya dia menjadi ustadz gitu kan ya. Jadi sepanjang itu sesuatu yang baik, saya pikir itu harusnya bisa dijalani, dan sekali lagi nasib itu diubah oleh kita sendiri. Itu dari saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Ariendra, luar biasa ya. Kita sebenarnya pengen sampai sahur ini Pak. Pengennya sampai sahur Pak. Ya. Nah, Boleh. menarik nih, soalnya temanya menarik karena temanya mengenai bagaimana kita bisa mencapai dalam tanda kutip kesuksesan menurut persepsi kita masing-masing kan. Nah, ya mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya kita bisa lah gitu kan. Boleh Pak. Ini menurut saya kan sesi yang sifatnya generik ya, atau general gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen belajar tentang gimana diwawancarai oleh HRD, teman-teman pengen bangun personal branding, terus teman-teman pengen belajar caranya berkomunikasi dengan atasan, terus teman-teman pengen belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ke-HR-an, ke human resource-an, mulai dari rekrutmen, training, dan lain sebagainya, saya sediakan waktu untuk teman-teman. Siap. Ini bisa dicatat sama teman-teman Hima ini ya. Ini kebetulan di tempat kita nih UKM-nya ada namanya Hima Pak. Jadi siswa akuntansi dan manajemen ya. Oke. Ini bisa dikit. Ya Pak. Baik Pak Ariendra, mungkin ada kata-kata menutup atau langsung saya tutup? Saya hanya ingin menyampaikan satu kalimat ini ya, yang penting teman-teman pahami. Saya share di sini ya, biar teman-teman juga lihat. Oke. Kata-katanya begini. Ini dari William Glasser, salah seorang psikolog yang ternama. Beliau bilang gini, apa yang kita pelajari itu kalau kita dalam bentuk membaca itu hanya 10% yang bisa kita serap. 20% kalau kita mendengar, 30% kalau kita melihat, 50% kalau kita melihat dan mendengar. Ya. 70% kalau kita diskusi, ya, saling berinteraksi. 80% kalau kita mengalami sendiri, ya, dan 95% insya Allah kalau kita saling mengajarkan ke orang lain. Jadi teman-teman coba cari peluang-peluang terbesar di mana teman-teman bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Entah mengalami sendiri, entah diskusi dengan temannya gitu ya. Kalau bahasa Surabayaan-nya, kalau teman-teman lagi diskusi itu biasanya cangkruan gitu ya, nongkrong bareng. Kalau teman-teman di Surabaya, ketika saya masih aktif di kampus dulu, kita bisa nongkrong jam 2, jam 3, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Banyak hal, sampai kita ketemu inspirasi, aku ke depan pengen menjadi apa ya, aku ke depan pengen menjadi sesuatu ya. Kira-kira untuk mencapai ke sana aku bisa dapat bantuanmu enggak? Nah, kalau teman-teman sudah melakukan diskusi konstruktif seperti itu di Hima, atau di organisasi manapun, saya yakin teman-teman bisa mendapatkan peluang lebih banyak di luar untuk membangun setidaknya relasi atau networking. Ya, itu aja dari saya Pak Wahyu. Terima kasih atas semua bantuannya, dan sekali lagi kalau ada yang kurang dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih Pak Ariendra, semoga selalu diberikan kemudahan dan banyak sukses Pak dalam karirnya. Jadi intinya teman-teman, penutup dari saya, mulai sekarang coba di planningkan gitu kan ke depan
kira-kira mau jadi apa dan langkah-langkahnya mau bagaimana, itu semua harus sudah divisualisasikan kalau katanya Pak Arin ya, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk sesi diskusi kita untuk tema kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, acara selanjutnya ada sesi foto bersama secara virtual. Mohon para peserta agar dapat menyalakan kameranya. Makan tulang ayam itu aja. Makan apa sih? Baik, acara terakhir penutup. Marilah kita menutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Wahyu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tetap jaga silaturahim Pak. Ya, siap Pak Wahyu. Terima kasih Bu Mas Marda. Arenda. Ya, makasih Sama-sama. Bu Marda. Salam Ya. buat keluarga. Assalamualaikum. Salam katu.